Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Belajar SI makin asik. Untuk hari ini, kita akan membahas materi tentang periodisasi. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang penting dalam sejarah? Kira-kira menurut kalian apa yang penting? Jawabannya adalah waktu. Mengapa waktu itu penting? Di sini waktu itu menunjukkan struktur. Ada pangkal dan ujung yang menghubungkan suatu garis peristiwa. Di sini contohnya biografi Soekarno. Ini adalah pangkal dan ujung yang menghubungkan suatu garis peristiwa. Jika kalian ingin mempelajari riwayat seseorang dari lahir sampai meninggal, pasti kalian akan sangat pusing dan bingung karena terlalu banyak cerita atau peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang ingin kalian pelajari. Agar lebih mudah dalam mempelajari, yang digunakan adalah periodisasi. Apa itu periodisasi? Periodisasi adalah pembabakan waktu dalam sejarah, atau bisa disebut juga pengklasifikasian. Dengan periodisasi, kalian bisa mengklasifikasikan atau menggolongkan suatu peristiwa sejarah agar lebih mudah dipahami, seperti biografi Soekarno. Bisa kita klasifikasikan kehidupan masa kecilnya. Dia lahirnya di Surabaya, kemudian kehidupan remajanya yang dihabiskan atau bersekolah di Surabaya, kemudian masa dewasanya, dan masa tuanya. Dengan begini, kalian akan lebih mudah dalam mempelajari biografi Soekarno. Coba bandingkan kalau kalian tidak melakukan pengklasifikasian atau penggolongan. Pasti rada kesulitan kan? Selanjutnya manfaat. Yang pertama, memudahkan dalam mendapatkan suatu gambaran tentang kejadian peristiwa seluruhnya. Jika kalian belajar sejarah Indonesia secara keseluruhan, akan lebih mudah jika ada pembabakan waktu di sini. Nah, ini contohnya sejarah nasional Indonesia. Pembabakan waktunya itu ada masa prasejarah, masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, masa kolonialisme, masa pergerakan nasional dan kemerdekaan, masa pendudukan Jepang, dan Republik Indonesia. Di SMA pun demikian, kalian belajar sejarah Indonesia dikelompokkan sesuai dengan jenjangnya. Kelas 10, kalian membahas prasejarah kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam. Di kelas 11, kalian membahas kolonialisme, pergerakan nasional, dan kemerdekaan. Sedangkan di kelas 12, kalian membahas masa pasca kemerdekaan sampai dengan reformasi. Manfaat yang ketiga, memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. Semua peristiwa masa lampau itu setelah dikelompokkan disusun secara sistematis. Jadi manfaatnya seperti itu. Selanjutnya contoh periodisasi. Nah, ini adalah periodisasi historiografi barat. Menurut Cellarius, historiografi barat itu dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama zaman kuno, yang kedua zaman pertengahan, yang ketiga zaman baru,
Dan yang keempat, zaman terbaru. Ada juga periodisasi yang menggunakan abad atau digolongkan berdasarkan abadnya. Abad ke-16, abad ke-17, abad ke-18, dan abad ke-19. Sementara di Indonesia sendiri, dalam mempelajari sejarah Indonesia, itu digolongkan menjadi prasejarah, kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, kolonialisme, pergerakan nasional dan kemerdekaan, pendudukan Jepang, dan Republik Indonesia. Ada juga yang menyusun periodisasi sejarah Indonesia seperti ini. Yang pertama, zaman praaksara, yaitu zaman sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, zaman sejarah, yaitu setelah manusia Indonesia itu mulai mengenal tulisan. Zaman sejarah sendiri kemudian diklasifikasikan atau digolongkan menjadi zaman kuno, zaman Indonesia baru, dan zaman Indonesia modern. Terakhir, menurut Ghazal Bal, periodisasi adalah pendapat sejarawan tentang sejarah. Jadi, setiap sejarawan itu punya hak dan kebebasan untuk menyusun periodisasi dengan alasan dan tujuan yang jelas, serta tidak melanggar asas-asas metodologi sejarah. Oke, untuk materi sejarah cukup sampai sekian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.